Ogah tiru strategi Irak, Shin Tae-yong janji timnas Indonesia punya cara sendiri kalahkan Jepang. Timnas Jepang bukan tidak mungkin dikalahkan oleh timnas Indonesia dalam laga pamungkas grup D Piala Asia. Pasalnya tim Samurai Biru mampu dikalahkan Irak dengan skor 2-1 pada laga sebelumnya. Walhasil pelatih Shin Tae-yong merasa optimis menata pertandingan timnas Indonesia jelang kontra Jepang. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan itu enggan meniru bagaimana cara Irak menupas perlawanan dari Jepang. Shin Tae-yong mengatakan timnas Indonesia punya cara tersendiri untuk mengalahkan Samurai Biru. Keputusan ini diambil Shin Tae-yong karena paham betul mengenai karakteristik pemain Irak dan timnas Indonesia. Menurut Shin, strategi Irak saat mengalahkan Jepang tidak cocok digunakan oleh timnas Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers pra-pertandingan Jepang versus timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Irak bermain sangat tertutup saat melawan Jepang. Singa Mesopotamia hanya membalas penguasaan bola Jepang melalui serangan balik. Bola kerap disalurkan menuju sisi sayap yang banyak dihuni pemain cepat. Walhasil dari skema serangan balik itu, striker Irak mampu mencetak 2 gol ke gawang tim Samurai Biru. Adapun selebihnya Irak hanya menumpuk pemain di area pertahanan sendiri. Bahkan tim besutan Jesus Casas juga menggunakan 5 pemain bertahan saat mendekati menit pertandingan. Pada akhirnya usaha itu berbuah manis setelah Jepang hanya mencetak 1 gol ke gawang Irak. Kini ancaman Jepang akan berlanjut kepada timnas Indonesia. Mampukah tim besutan Shin Tae-yong dapat membuat kejutan melawan tim Samurai Biru? Patut untuk dinantikan. Sekalipun kalah dari Jepang, timnas Indonesia tetap lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Begini syaratnya. Berhubung head-to-head yang dijadikan tolak ukur ketika nantinya ada 2 tim atau lebih memiliki poin sama, Irak sudah dipastikan finish sebagai juara grup. Sebab Irak di 2 laga awal menang 3-1 atas timnas Indonesia dan menang 2-1 kontra Jepang. Menyusul di posisi 2 ada Jepang dan timnas Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Jepang berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Sementara Vietnam sudah dipastikan tersingkir karena gagal meraih poin dalam 2 laga awal. Atas hasil ini Jepang dan timnas Indonesia berebut 1 tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia. Kedua tim bakal bertemu di matchday ketiga grup D Piala Asia. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia. Bagi Jepang, kemenangan atau hasil imbang atas timnas Indonesia bakal meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia sebagai runner-up grup D. Sementara itu, timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang jika ingin finish runner-up. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia kalah dari Jepang? Timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Asia sekalipun kalah dari Jepang. Syaratnya timnas Indonesia tetap menempati peringkat 4 besar di klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Namun satu catatan lagi, jikapun kalah dari Jepang, timnas Indonesia pantang kalah telak. Sebab selisih gol juga penting dalam perhitungan klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Sejarah mahal menanti timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong yang selangkah lagi lolos ke 16 besar Piala Asia. Satu kaki timnas Indonesia kini dipastikan sudah berada di babak 16 besar. Hari ini timnas Indonesia bahkan bisa menyegel tiket 16 besar sembari bersiap menghadapi Jepang pada matchday terakhir. Pada matchday terakhir melawan Jepang, timnas Indonesia hanya perlu fokus merebut kemenangan untuk menyegel posisi runner-up grup. Atau hanya sekedar mencuri hasil imbang ataupun kalah begitu saja untuk bisa mengamankan tiket 16. Beberapa sejarah mahal alias gemilang yang bakal diukir timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Asia. Timnas Indonesia pertama kali tembus ke fase penyisihan. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia hanya menyandang status sebagai penggembira saja di Piala Asia. Dari 4 kali berpartisipasi di Piala Asia, laju timnas Indonesia selalu terhenti di babak penyisihan grup. Kini timnas Indonesia berpeluang besar untuk mengukir sejarah di Piala Asia yang berlangsung di Qatar.
Tinta emas ditorehkan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia akan mencatatkan sejarah mahal di sepak bola nasional. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah mengukir catatan bersejarah dengan meloloskan timnas Indonesia 3 level usia berbeda ke Piala Asia. Momen itu terjadi saat Shin Tae-yong meloloskan timnas U16, timnas U23, dan timnas level senior ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Kini pria yang akrab disapa STY itu bakal menjadi pelatih pertama yang mampu meloloskan Garuda ke 16 besar Piala Asia. Sebelum Shin Tae-yong, belum ada satupun pelatih yang mampu membuat timnas Indonesia berbicara banyak di Piala Asia. Jika mampu mengukir sejarah gemilang tersebut, Shin Tae-yong seakan mampu menjawab berbagai kritikan yang selama ini mengarah kepadanya. Skuad muda timnas Indonesia yang penuh talenta. Fakta lain yang bakal diukir timnas Indonesia menyoalkan rata-rata usia skuadnya yang muda. Timnas Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan rata-rata skuad termuda yang bisa tembus fase gugur. Pemain muda menjadikannya kesempatan mereka untuk membuktikan kualitas terbaiknya. Layak dinanti sejauh mana laju timnas Indonesia dengan skuad termudanya dalam partisipasinya di Piala Asia.